Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya negara kepulauan sebesar Indonesia ini bisa terus bergerak setiap harinya? Ini bukan cuma soal jalan raya atau rel kereta api loh. Ini tuh sebuah operasi logistik raksasa. Nah, kali ini kita akan bedah mesin di balik semua pergerakan ini. Kementerian Perhubungan. Yuk kita mulai? Kita mulai dari sebuah pertanyaan yang kayaknya kita semua di Indonesia udah hafal banget jawabannya. Coba deh bayangin, jutaan orang serentak bergerak menyeberangi pulau, melintasi kota dan desa, semuanya dalam waktu yang super singkat. Fenomena ini, yang kita kenal sebagai mudik lebaran, sebenarnya adalah ujian logistik terbesar bagi sebuah negara. Biar kebayang skalanya, lihat deh angka ini. 3,2 juta. Dan itu baru jumlah penumpang lewat laut aja. Ini bukan sekedar angka di atas kertas ya. Ini adalah jutaan cerita, jutaan keluarga yang mau pulang, yang semuanya harus diatur biar aman dan lancar. Gila kan? Terus gimana caranya Kementerian Perhubungan atau Kemhub bisa menangani tantangan sebesar ini? Ini bukan sulap, bukan sihir yang kejadian dalam semalam. Ini semua adalah hasil dari perencanaan dan koordinasi yang super matang. Yuk kita intip gimana prosesnya. Nah, yang menarik di sini tuh persiapannya dimulai jauh sebelum hari H. Ini kayak orkestra koordinasi loh. Lihat aja, dari mulai ketemu gubernur, terus sinergi sama kepolisian, sampai ngobrol sama kementerian lain kayak perdagangan dan kesehatan. Tiap pertemuan ini tuh kayak nyusun satu bata demi satu bata buat ngebangun fondasi perjalanan mudik yang lancar. Dan inilah hasil nyata dari semua rapat tadi. Bukan cuma ngobrol doang, tapi jadi aksi konkret. Ada 841 kapal yang siap jalan, fasilitas kesehatan di pelabuhan dan terminal diperkuat, dan semua instansi kerja bareng. Ini bukti kalau perencanaan yang baik itu ujung-ujungnya jadi aksi nyata di lapangan. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau kamu pikir tugas Kemenhub itu puncaknya pas lebaran, terus udah deh selesai, salah besar. Mudik itu sebenarnya cuma puncak gunung esnya aja dari sebuah misi yang jauh lebih besar dan berjalan terus-menerus. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Misi Kemenhub sepanjang tahun itu ditopang sama 4 pilar utama. Anggap aja 4 direktorat jenderal ini sebagai 4 kaki meja yang kokoh, yang masing-masing ngurusin moda transportasi berbeda biar Indonesia tetap nyambung. Pertama, perhubungan laut. Di negara dengan lebih dari 17.000 pulau, laut itu bukan pemisah, tapi justru jembatannya. Direktorat inilah yang memastikan barang dan orang bisa warawiri dengan lancar di perairan kita. Ini tuh urat nadinya ekonomi dan persatuan kita. Salah satu program kerennya kan Tol Laut, yang berhasil bikin harga barang di barat dan timur Indonesia jadi nggak terlalu jauh bedanya. Lanjut kita ke darat. Nah, ini dia tulang punggung kehidupan kita sehari-hari. Mereka yang ngurusin semua yang gerak di darat, mulai dari jalan raya sampai bus dan angkot yang kita naikin tiap hari. Tantangan terbesarnya? Tentu aja macet di kota-kota besar, sambil terus ngajak kita pindah ke transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Sekarang kita terbang tinggi bareng perhubungan udara. Tugas mereka bukan cuma mastiin penerbangan domestik itu aman dan efisien, tapi juga harus sigap sama perkembangan dunia. Contoh terbarunya, ya imbauan waspada ke maskapai kita soal konflik Iran-Israel. Ini nunjukin kalau tanggung jawab mereka itu skalanya udah internasional. Dan yang terakhir, kita naik kereta. Pilar ini fokus banget buat ngembangin jaringan kereta api modern, biar kita punya pilihan transportasi massal yang bisa diandalin. Dan kita udah lihat kan lompatan besarnya. Punya kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu udah jadi simbol modernisasi yang mengubah cara kita mikirin soal perjalanan darat. Wah, ngurusin semua ini kan kerjaan raksasa ya. Terus, gimana caranya Kemenhub bikin semua ini bisa diakses sama kita-kita? Jawabannya ada di teknologi. Yuk kita lihat gimana mereka pakai alat-alat digital buat melayani publik. Nah, di sini kelihatan banget gimana teknologi dimanfaatin. Buat kita sebagai masyarakat umum, ada program kayak mudik gratis. Buat yang di industri, ada sistem canggih kayak Inapornet yang bikin layanan pelabuhan jadi serba digital, atau sistem online buat izin terbang. Bahkan ada platform buat lisensi keamanan, sampai whistleblowing system atau WBS. Jadi siapapun, termasuk kita, bisa laporin kalau ada dugaan pelanggaran secara anonim dan aman. Ini wujud nyata transparansi dan pelayanan modern. Oke, jadi setelah kita lihat persiapan lebaran yang heboh, 4 pilar utamanya, sama perangkat digitalnya, kita mulai dapat gambaran utuhnya kan? Misi Kemenhub itu ternyata jauh lebih dari sekedar mindahin orang dari titik A ke titik B. Kutipan ini benar-benar nangkep semua intinya.
Setiap kapal yang berlayar, setiap jalan yang dibangun, setiap pesawat yang terbang, itu semua bagian dari cerita yang lebih besar. Ini soal membangun fondasi buat bangsa yang satu, ekonomi yang kuat, dan masyarakat yang rasa aman pas lagi di perjalanan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan bareng-bareng. Indonesia kan terus maju ya, mimpinya makin besar, targetnya makin tinggi. Nah, tantangannya buat Kemenhub adalah gimana caranya biar konektivitas kita ini bukan cuma ngikutin, tapi justru bisa jadi yang terdepan. Memastikan kalau semua jalur kita cukup kuat buat menopang masa depan bangsa. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita cermati bersama.